Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di SOG seri ke-195. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi terkait kasus onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali sore ini tentunya dengan rekan-rekan semuanya kita akan berbincang-bincang bersama ASOGI. Dan tidak lupa terima kasih juga kami haturkan untuk rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi serta para guru besar yang mungkin tidak bosan-bosan mengupdate ilmu, mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Sore hari ini topik yang akan kita diskusikan adalah mengenai terapi target pada kanker ovarium mulai dari olaparib sampai kombinasi yang paling baru. Di sini sudah hadir dua narasumber dan juga moderator yang akan siap berbagi ilmunya dengan kita semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Di sini sudah hadir narasumber kita, Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore, Dr. Yusuf. Selamat sore Dr. Anissa, selamat sore Dr. Pujo, Dr. Taufan, dan Dr. Fahmi, dan teman-teman sekalian yang hadir di online. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dr. Yusuf. Untuk narasumber kita yang kedua, di sini ada Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Selamat sore Dr. Fahmi. Selamat sore Mbak Nisa, Assalamualaikum. Selamat sore Dr. Puja, Dr. Tovan, Dr. Yusuf. Sore. Terima kasih dokter. Baik, nanti yang akan memandu jalannya pemaparan dan diskusi sebagai moderator adalah Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, Dr. Pujo. Selamat sore, Isa. Selamat sore, Dr. Taufan, Dr. Yusuf, Dr. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, warahmatullahi untuk para wabarakatuh. peserta SPG, jangan lupa untuk mengakses akun pelataran sehatnya Join Zoom dari awal sampai akhir karena nanti kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk ngisi link absensi. Kemudian mohon untuk mengerjakan pelataran sehatnya. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita menginjak pada acara pemaparan dan diskusi, izinkan saya mengundang Sekjen HOGI dalam hal ini untuk memberikan sambutan dan membuka acara ASOGI kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Nisa. Akhirnya bisa comeback lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hormat, salam sehat untuk semuanya. Saya berbahagia sekali di sini. Alhamdulillah ada Dokter Pujo, ya ada sejawat yang luar biasa nih, Dokter Yusuf, Dokter Fahmi. Ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi seru sekali ya pada kesempatan sore hari ini. Tentunya pada sore hari ini saya mewakili Pak Ketua kita, Dr. Brahmana. Salam hormat dari beliau buat Profesor Dokter Senior semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan kewajiban dan tugas kita sehari-hari ya di tengah-tengah isu MDP dan seterusnya ya. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang itu ya. Mudah-mudahan kita bisa memperkuat apa yang menjadi domain kita ya, pengetahuan segala macam terkait dengan kanker ginekologi. Nah, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah sudah sampai pada
seri ke-195 ya, luar biasa, hampir 200 ya, Dokter Pujo ini dilaporkan juga, Dokter Pujo adalah salah satu dari penasihat kami ya, kita semua ya, bahwa Asogi seperti apa ulang tahun aja ini sudah sangat-sangat sepuh ya, hampir 200 tahun, harusnya sudah matang ya. Mudah-mudahan di sini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari narasumber yang sudah tidak dapat diragukan lagi ya. Kita akan bicara spesifik tentang kanker ovarium, yaitu terapi target terkait dengan nanti ada beberapa studi yang cantik-cantik namanya ya, Dokter Yusuf sama Dokter Fahmi ya, Solo, Pak Paula dan seterusnya. Gimana, apa indikasinya, maksudnya apa ya, tujuan dari pemberian terapi target ini dan apa target yang kita akan dapatkan dari beberapa apa terapi target ini. Tentu tentang mampu laksana atau tidak itu urusan belakangan ya, namun kita tahu ya standard of care yang terjadi di dunia seperti apa. Demikian dari saya, sekali lagi selamat mengikuti, mohon maaf lebih kurangnya dari kami. Terima kasih atas segala macam support dan apa kesetiaannya selama ini. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar sekali Dokter Tovan ya, hampir seri 200 ya. Kalau tidak salah mulai 2021, jadi kalau sampai saat ini mungkin sudah 4 tahun Asogi ya. Baik, selanjutnya kita akan menginjak pada acara presentasi dan juga diskusi yang nanti akan langsung dimoderatori oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Monggo silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekjen, Dr. Taufan, Dr. Brahmana nggak hadir ya. Kemudian kedua pembicara Dr. Muhammad Nail Fahmi dan Dr. Muhammad Yusuf. Saya juga bangga sekali sebagai ya sesepuh lah. Sudah 195, luar biasa memang. Hoki kali ini banyak sekali produksinya. Selain Ashoki, kolaborasi dengan luar negeri, luar biasa ketua kita dan sekjen ini. Dan seluruh pengurus tentunya ya. Kemudian tumor bot baik nasional maupun internasional, kolaborasi dengan luar negeri. Dan mudah-mudahan ke depan, karena saya kira nanti seminggu atau 10 hari lagi ya, kita akan ada temu besar, keluarga besar onkologi se-Indonesia di Bandung. Mudah-mudahan hadir semuanya. Dan salah satu agendanya ya rapat organisasi ya, laporan dan sebagainya, karena ini sudah pergantian kepengurusan. Rasanya pengurus ini baru sekali ya. Dan saya kira prestasinya luar biasa ya. Kalau dilanjutkan saya kira mungkin banyak yang tidak berkeberatan. Tetapi apapun mungkin ada juga, karena ini proses demokrasi, nanti mungkin ada calon-calon yang lain. Monggo, saya kira kita ramaikan. Intinya bahwa keguyuban dari hoki ini harus terus kita pelihara. Dan prestasi yang luar biasa ini harus kita lanjutkan. Baik, kita akan kembali ke topik. Hari ini kita akan membahas masalah, kalau saya ovarium sendiri sudah cukup banyak. Tetapi ini hal-hal yang baru, yaitu tentang targeted therapy. Nah, kita tahu si ovarium ini memang masih tetap lady killer ya. Kenapa? Karena ya even di luar negeri itu, saya lupa menyapa para pemirsa yang luar biasa, para peserta, guru besar, teman-teman semuanya. Mohon maaf, lupa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang si ovarium, memang masih tetap lady killer. Dan luar negeri saya kira mungkin sekarang lebih banyak ya membahas masalah si ovarium, si endometrium daripada si cervix. Karena mungkin si cervix ke depan mungkin sudah akan menurun sekali. Nah, kenapa si ovarium ini menarik dan angka kematiannya masih adalah mereka dokter
Dr. Pujo. Sepertinya ada gangguan sinyal ya, Dok. Oh, sudah kembali. Belum di-unmute, Dokter. Bisa didengarkan, Mbak? Sorry. Bisa, bisa, Dok. Iya. Waduh, maaf. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa saya ovarium ini hampir 1,5 tahun mesti recurrent. Kemudian kita tahu semuanya ada progression free survival, PFS, progression free survivalnya itu jarak antara membaik, complete respon dengan kumat lagi itu semakin lama semakin pendek, sampai akhirnya terjadi masalah bowel obstruction dan mungkin harus stoma dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sebelum sampai itu sudah meninggal. Nah, upaya-upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan PFS ini, antara lain dengan pemberian obat-obatan, dan sudah cukup banyak dan saya kira dikerjakan di Indonesia. Jadi saya sepakat dengan Dr. Tovan tadi, nggak usah melihat harganya, nggak usah melihat apa namanya keberadaan obatnya dan sebagainya. Tapi paling tidak kita mengetahui. Jadi jangan sampai kita tertinggal, meskipun nggak bisa mengobati, tetapi jangan sampai tertinggal dengan dunia lainnya, dengan dunia luar tentunya. Baik, barangkali nanti Dokter Yusuf atau Dokter Fahmi yang dahulu yang mana, monggo silakan. Dokter Yusuf dulu mungkin ya, silakan mungkin Ya, terima pengalaman, kasih. pengetahuannya tentang targeted terapi untuk Syah ovarium. Monggo silakan Dokter Yusuf. Terima kasih, Dr. Pujo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor, Dokter yang hadir pada ASHOGI edisi ke-195 di bulan Desember ini. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Dokter Pujo? Sudah Mas, sudah. Sudah, ya. Makasih, Dok. Jadi hari ini saya diminta untuk Oke. Hari ini saya diminta untuk membahas dan berdiskusi dengan teman-teman sekalian terkait dengan olaparib dalam fokus terapi maintenance pada kanker ovarium. Apa sih masalah eh, yang diakibatkan oleh kanker ovarium, atau seberapa besar sih beban kesehatan yang dimunculkan oleh kanker ovarium? Kita melihat di sini bahwa eh, ada suatu ada satu kebutuhan yang memang tidak terpenuhi dalam melakukan tata laksana ovarium, kanker ovarium. Kita melihat bahwa pasien-pasien kanker ovarium yang sudah diterapi dan ditata laksana pada awal, untuk selanjutnya itu akan relapse dalam rentang waktu yang relatif singkat, kurang lebih hampir rata kita lihat sekitar 18 bulan. Ketika dia relapse, maka pasien ini akan dilakukan tata laksana kedua, yaitu apakah memungkinkan dilakukan operasi, kemudian dilakukan kemoterapi. Nah, masa bebas kanker setelah relapse yang pertama ini tentunya lebih singkat dibandingkan pada saat pertama kali didiagnosis. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya pasien tidak dapat ditata laksana yang berakhir pada kematian. Pada kasus apa sih yang akan terjadi pada kanker
ovarium, seorang perempuan yang didiagnosis dengan kanker ovarium, pertama kali muncul mungkin dia akan datang dengan keluhan rasa perut yang begah, kemudian nyeri perut atau bahkan perut yang membuncit tiba-tiba. Di sini kita akan menegakkan diagnosis bahwa adanya suatu keganasan pada pada ovarium yang kita lakukan penentuan stadium dengan melakukan tindakan operatif dan selanjutnya kita akan melakukan kemoterapi. Jika kita melakukan kemoterapi dan operasi saja, maka PFS yang akan kita dapatkan ratanya sekitar 18 bulan, sehingga strategi untuk meningkatkan PFS tadi kita melakukan maintenance terapi. Selama ini maintenance terapi dapat kita kenal dengan pemberian anti-VEGF pada kanker ovarium. Namun ternyata sesuai dengan studi-studi yang ada, anti-VEGF yang diberikan pada kanker ovarium ini tidak bisa memberikan PFS yang begitu lama. Yang pada akhirnya pasien dengan kanker ovarium juga akan jatuh ke dalam kejadian relapse dan progresif yang masuk ke dalam first relapse. Yang pada akhirnya kita akan melakukan tindakan operatif ataupun kemoterapi dan selanjutnya akan relapse kedua, ketiga, dan keempat yang pada akhirnya juga akan terjadi kematian. Uh, Sebelum ini saya ingin menyampaikan slide ini. Um, Kita melihat dari slide ini, apabila pasien yang datang kepada kita, ini kita bicara konteks di Indonesia hari ini. Konteks di Indonesia, lebih spesifik lagi kita bicara konteksnya adalah pasien-pasien yang menggunakan BPJS. Apabila kita ketemu pasien dengan diagnosis kanker ovarium stadium lanjut, tentunya 80% mereka akan kita tangani. Akan kita tangani dengan operasi dan kemoterapi, kemudian pasien akan relapse. Setelah relapse juga tetap kita akan berikan terapi. Karena itu pilihan yang saat ini memang ada tersedia dan di BPJS. Kemudian pasien juga akan relapse, 18 bulan kemudian akan relapse. Hampir 50% pasien dengan second relapse akan dilakukan penanganan, baik itu kemoterapi maupun operasi. Tapi kita mulai melihat di sini, ada persentase 40% pasien yang second relapse ini nggak bisa diapa-apain juga. Karena terkendala masalah organ, morbiditas, atau bahkan masalah jaminan. Kemudian apabila pasien masuk ke relapse yang ketiga, penanganan pada pasien ini menjadi turun nih. Yang tadinya 50% sekarang turun jadi 40%. Dan yang tidak ditanganin itu meningkat. Hampir kita lihat di sini hampir 60%. Berikutnya sampai ya kalau misalkan pasien beruntung bisa relapse kelima, persentase pasien yang bisa ditanganin itu udah di bawah 10%. Sementara yang masuk dalam paliatif simptomatik itu sudah hampir 90%. Inilah fakta yang kita alami di praktek klinik sehari-hari. NCCN mengeluarkan suatu guideline pada tahun 2020 untuk penanganan kanker ovarium stadium 2-4. Di sini NCCN menggarisbawahi pada kelompok pasien kanker ovarium stadium 2 dan sampai stadium 4, kalau misalkan status germline atau somatik BRCA1 dan 2-nya mengalami mutasi dan dia mendapatkan kemoterapi berespon, baik itu complete respon ataupun partial respon, maka ini adalah kandidat yang baik untuk diberikan olaparib. Jadi itu rekomendasi dari NCCN. Nah, landscape yang bisa kita tawarkan ini adalah pada masa di mana setelah kemoterapi pertama sekali untuk memperpanjang progression free survival yang 18 bulan tanpa pemberian maintenance, itu bisa kita
tarik lebih panjang ke arah kanan beberapa puluhan bulan atau bahkan tahun tanpa ada kejadian relapse. Itulah pentingnya strategi kita untuk memperpanjang PFS dan menekan angka kejadian recurrent pada kanker ovarium stadium lanjut setelah kemoterapi pertama ataupun setelah diagnosis di awal. Untuk apa? Untuk memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang sudah didiagnosis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana olaparib itu bekerja sehingga bisa eh, menekan atau memperpanjang PFS dan menekan kejadian relapse? Eh, Kanker ovarium. Kita lihat bahwa setiap sel yang mengalami kerusakan eh, itu pada ovarium kita lebih mengenal adanya kejadian kerusakan pada satu untayan DNA atau dua untayan DNA. Ketika kerusakan pada satu untayan DNA itu untuk sel normal bisa memperbaiki kerusakan dari untayan DNA yang tunggal itu, maka dia akan memanggil yang namanya protein PARP. Dengan adanya PARP yang dipanggil untuk memperbaiki untayan tunggal yang rusak itu, maka untayan yang tunggal tadi dapat repair dengan baik sesuai dengan sel sebelumnya. Nah, pada kanker ovarium, untayan yang single tadi itu tidak diberikan kesempatan untuk dipanggil PARP-nya gitu. Protein tadi dihambat untuk bisa memperbaiki si sel kanker yang rusak akibat pemberian kemoterapi. Sehingga eh, kerusakan sel pada kanker ovarium yang rusak akibat dari kemoterapi yang sudah diberikan tidak akan pernah berhasil diperbaiki oleh si PARP karena olaparib di sini menghambat posisi PARP untuk bisa memperbaiki kerusakan. Dengan dihambatnya memperbaiki kerusakan tadi, maka single strain yang tadinya kerusakan untayan DNA itu tunggal, maka dia akan berakhir menjadi double strain break. Artinya single strain break yang dihambat diperbaiki oleh PARP akan mengalami kerusakan kedua dari untayan DNA. Dengan adanya kerusakan pada dua untayan DNA tadi, mekanisme perbaikan tidak bisa terjadi karena apa? Karena pada pasien yang mengalami mutasi di BRCA, dia akan gagal untuk memperbaiki karena apa? Karena dia tidak memiliki kemampuan dia untuk memperbaiki sel itu sudah rendah. Pada akhirnya sel yang rusak tadi pada mereka yang memiliki BRCA mutasi 1 dan 2 tadi akan mati, sehingga dengan kematian sel yang terjadi ini, kejadian relapse juga bisa lebih tidak terjadi. Dengan konsep yang disampaikan barusan, maka dilakukanlah suatu penelitian. Apakah konsep yang dipahami itu bisa terbukti pada pasien-pasien yang memang sesuai dengan knowledge yang ada? Jadi ada satu, ini adalah suatu penelitian fase 3 dengan menggunakan terapi maintenance olaparib pada pasien kanker ovarium stadium lanjut setelah diberikan kemoterapi lini pertama. Pasien adalah pasien kanker ovarium stadium 3-4, baru didiagnosis dengan histotype high grade serous ataupun endometrioid, tumor
tumor ovarium, peritoneal primer ataupun tuba falopi. Kemudian syaratnya harus mengalami germline mutation ataupun somatic dari BRCA mutation. ECOG score 01, pasien sudah menjalani operasi dan pasien sudah menjalani kemoterapi, apakah nanti kemoterapinya itu complete respon atau hanya partial respon, ini dimasukkan. Kemudian dilakukan stratifikasi, kemudian dirandomisasi. Diberikan olaparib 300 mg 2 kali sehari sampai 2 tahun. Kemudian demikian juga pada kelompok placebo. Kemudian pasien diikutin selama 2 tahun, dilihat adalah PFS. Hasilnya kita lihat di sini pasien yang mendapatkan terapi olaparib yang berwarna orange tebal, kita lihat mulai dari bulan awal mula pasien yang mendapatkan olaparib serta pasien yang mendapatkan placebo, ini garisnya sama di 4 bulan pertama. Tapi kita lihat mulai masuk bulan kelima, itu sudah mulai misah. Jadi di yang mendapatkan placebo itu sudah mulai ada yang recurrence. Dievaluasi dalam 2 tahun, ternyata yang recurrence pada kelompok yang diberikan placebo, itu yang free of disease-nya itu hanya 30%. Sementara pada saat yang sama, kelompok yang mendapatkan olaparib, di sini kita lihat hampir 80% itu masih bebas dari relapse. Angka ini sungguh sangat menggembirakan sehingga diikutin sampai 5 tahun. Kita lihat di sini, hampir 50% pasien yang mendapatkan olaparib itu masih bebas dari kejadian kambuh. Sementara pada saat yang sama pada mereka yang diberikan placebo hanya 21% saja yang bebas kekambuhan. Hampir 80% pasien sudah kambuh, akan diobati lagi dengan kemoterapi dan seterusnya. Bagaimana dengan efek samping? Ternyata efek samping dari olaparib ini pada pasien-pasien yang mendapatkan konsumsi olaparib selama 2 tahun itu manageable. Karena baik itu hematologiknya, baik itu GI tract-nya, pada umumnya antara grade 1 sampai grade 2. Comparable sekali dengan mereka yang diberikan placebo. Umumnya yang paling umum adalah mual, kemudian fatigue, kemudian muntah, gitu. Ini yang paling umum pada efek samping yang dirasakan oleh pasien. Tadi saya menyebutkan dalam studi Solo 1 bahwa kategori respon terapi pada pasien yang mendapatkan olaparib ini bisa complete respon ataupun partial respon. Atas dasar temuan ini, kemudian ESGO itu mengubah klasifikasi untuk melakukan kategorisasi pasien-pasien yang mengalami respon pada terapi kemoterapi. Kalau sebelumnya kita sebelumnya kita pahami, kita diajarkan pada saat sekolah, pasien yang kambuh lebih dari 6 bulan setelah terapi komplit, maka kita katakan itu sensitif terhadap platinum. Kemudian kita akan katakan itu platinum resisten apabila kankernya itu kambuh dalam 6 bulan setelah komplit dari terapi kemoterapi lini pertama. Dikatakan refraktori kalau misalkan dalam terapi pasiennya progres. Nah, atas dasar temuan dari Solo 1 tadi, maka itu diubah
bahwa dikatakan sensitif terhadap platinum apabila ada bukti bahwa ini setelah kemoterapi by RECIST kita tidak menemukan adanya tumor ataupun by RECIST adanya tumor yang berespon terhadap pemberian kemoterapi. Sehingga pada kelompok yang seperti ini kita katakan sebagai platinum sensitif. Dikatakan dia kalau misalkan resisten apabila terbukti dalam pemberian kemoterapi kansernya progres. Data ini dibuktikan dengan konsep yang penelitian dari Solo 1 berkembang menjadi suatu konsensus tadi, kemudian diteliti lagi bahwa sensitifnya suatu kanker ovarium terhadap platinum, maka ini dijadikan sebagai surrogate marker untuk menentukan apakah terdapat homolog rekombinant defisien pada kanker ovarium. Sehingga tanpa kita melakukan pemeriksaan somatik ataupun germline mutation, walaupun ya secara blind, kalau misalkan dia berespon terhadap platinum, maka ini bisa kita katakan dia akan berespon terhadap olaparib. Ini dari studi yang disampaikan dalam jurnal ini. Ini tadi sudah disampaikan. Ini pilihan-pilihan targetnya. Mungkin saya sudahin sampai yang di Solo 1. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Fahmi. Silahkan Dr. Fahmi. Nanti kalau saya semua habis itu materinya Dr. Fahmi. Silakan Dr. Fahmi, dilanjutkan. Mungkin lebih dipersingkat ya, karena memberi kesempatan diskusi pada teman-teman semuanya. Karena ini barang yang baru mestinya. Silakan Dr. Fahmi. Yeah. Sudah terlihat nggih, dokter nggih? Nggih, Dok. Wis, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana, Dr. Topan selaku pengurus HOGI, Dr. Pujo selaku moderator, Dr. Yusuf, dan Dr. Nisa atas kesempatannya. Mungkin langsung saja, ini tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf ya. Intinya itu survival rate di stadium 3-4 yang mana insidensinya paling banyak di kanker ovarium itu malah rendah sekali ya. Hanya 17% di stadium 4, di stadium 3 39%. Namun angka kambuhnya juga tinggi gitu. Jadi pasien kanker ovarium 70%-nya terdeteksi di stadium advance, kekambuhannya juga tinggi nih di stadium 1 hanya 10%, tapi kalau sudah stadium 3 dan 4 70-90%. Ini perjalanan kambuhannya tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf ya, semakin lama. Nah, ini jadi terapi standar itu operasi dan kemo gitu ya, berbasis platinum. Ini terapi kita, mungkin masih kita ya. Dan lebih dari 80% pasien mengalami perbaikan klinis setelah terapi awal, honeymoon dulu. Kemudian baru kambuh mayoritas di dalam 3 tahun gitu. Dan kalau kambuh itu prognosisnya sangat buruk, terutama pada yang platinum resisten, yang resisten platinum yang tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf ya. Kenapa? Karena pilihan terapinya terbatas, respon pengobatannya menurun, survivalnya rendah, sehingga perlu strategi. Ini tadi sudah disampaikan, kalau dibuat biner itu batasan waktunya cut off-nya 6 bulan. Kurang dari 6 bulan resisten, lebih dari 6 bulan platinum sensitif gitu ya. Penentuannya otomatis lihat klinis, kemudian tumor marker,
imaging kalau ada masalah lagi, baru kita konfirmasi ke histologi. Nah, ini ternyata kalau kita lihat pasien yang kambuh, yang platinum sensitif, ini prognosisnya seperti apa? Median overall survival-nya bisa sampai 58 bulan untuk yang platinum sensitif gitu ya. Respon rate untuk terapi selanjutnya itu bisa sampai 79%. 79%. Dan median PFS-nya sampai 12 bulan. Namun kalau resisten platinum, median overall survival-nya itu sampai maksimal tuh 18 bulan nih. Di sini 9 sampai 18 bulan. Respon rate-nya pun turun di bawah 30. Ini masing-masing studi ada yang 10%, ada yang sampai 30% gitu. Sehingga kita mencari nih di mana sih titiknya ketika kok nggak respon gitu. Jadi titiknya ada di beberapa eh, ini ya poin ya. Pertama imun sistem, kemudian angiogenesis, kemudian tadi yang sudah disampaikan Dr. Yusuf ini DNA repair, kemudian ada juga di sickle cell, kemudian juga di sicklein CDK ini yang intinya tuh jalur-jalur ini yang membuat sel tumor itu semakin berkembang, semakin proliferatif, semakin survive. Dan ini juga ada antigen permukaan folat reseptor alfa, di mana dia bisa sebagai marker bahwa dia di ovarium tuh diekspresikan sangat tinggi gitu ya. Dan ini nanti setiap tahapan ini ada obat-obat targetnya gitu. Sehingga sekarang ini pasien ovarium yang mungkin tipe histologinya sama, grade-nya sama, ternyata setelah dites genomik keluarnya beda nih, ada yang BRCA mutasi, ada yang P53 mutasi, kemudian HRD, ada yang MMR defisiensi, sehingga terapinya pun sesuai saat ini, era saat ini yaitu precision medicine berbeda gitu ya. Nah, era inilah yang disebut era precision medicine. Gitu. Ini terapinya bisa kita rangkum di sini, bahwa yang pertama, yang paling atas ini traditional treatment, jadi kemo, surgery, radioterapi gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ada targeted terapi, di mana di situ ada bevacizumab anti-angiogenic, kemudian PARP inhibitor, imun checkpoint inhibitor, kemudian di sebelah kiri ini ada precision medicine. Jadi pasien dites dulu genetiknya, kemudian disesuaikan terapinya dengan hasil tes genetik tadi. Dan yang terbaru itu ada ADC, antibody drug conjugates. Ini di mana kalau selama ini kita memberikan kemoterapi itu bisa obatnya itu bisa dia tidak bisa milih di cancer ovarium, tapi kalau drug delivery teknologi ini jadi penghantaran obatnya itu disampaikan dengan antibody drug conjugate. Ini yang terbaru ini mereknya Elahere nanti akan kita jelaskan ya. Ini precision medicine yang tadi sudah kita sampaikan juga obat-obatnya itu sesuai dengan karakteristik pasien masing-masing. Jadi nanti dites dulu genetiknya, kemudian ada molecular profiling, kemudian kita memberikan right drug to the right patient at the right time gitu ya. Jadi sesuai semua tuh dari obatnya, pasiennya dan waktunya. Ini tadi sudah disampaikan saat ini yang sudah ada di guideline itu terapi target itu anti-angiogenesis atau bevacizumab. Dia di approve sekitar tahun 2000-an, kemudian ada PARP inhibitor tadi, kemudian imunoterapi, ya, kemudian kombinasi terapi dan novel terapeutik. Kemudian yang harus diperiksa apa dulu nih ketika kita mau memberikan itu. Nah, ada macam-macam ya karena yang sesuai dengan guideline ini PARP inhibitor tadi itu biasanya kita periksa BRCA mutasi, HRD, kemudian untuk yang terbaru yang ADC mirvetuximab mereknya di Elahere itu ya. Ini harus dicek folat reseptor alfa dengan menggunakan IHK ya, imunohistokimiawi. Kemudian untuk pemberian imunoterapi dicek juga MMR defisiensi, kemudian untuk yang trial yang belum di FDA approve itu masih banyak gitu.
Jadi ini mungkin sudah banyak tahu ya kalau anti-angiogenesis bevacizumab itu bekerjanya lewat menghambat VEGF. Mungkin saya singkat aja, ini bisa dipakai ya. Bevacizumab itu anti VEGF itu biar tidak memblokir jalur VEGF yang membentuk pembuluh darah baru. Ini bisa dipakai di semua tahap, baik first line maupun platinum sensitif maupun platinum recurrent. Ini penelitiannya mungkin intinya bisa memperpanjang overall survival ya secara bermakna. Kemudian yang PARP inhibitor tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf. Kemudian imunoterapi ini di ovarium memang belum terlalu berperan sekali kecuali pada pasien-pasien yang mempunyai MMR defisiensi ya. Ini sehingga kalau memang studinya sudah banyak tapi kebanyakan tidak bermakna secara klinis gitu. Nah, yang terbaru untuk platinum resisten itu yang sudah di-approve oleh FDA ini namanya mirvetuximab ya, ini antibody drug conjugate. Jadi obatnya itu di package dengan antibody, antibodinya ini ditempelkan, obatnya ini ditempelkan antibody di sini lewat linker. Ya, ada linkernya, kemudian masuk nanti mengenali antigen yang di ovarium. Antigen yang dikenali itu folate reseptor alfa sampai masuk ke kemudian sampai di internalisasi endositosis, kemudian baru obatnya dilepas di situ. Jadi mengurangi efek samping yang tadinya mungkin rambut rontok, mual muntah ataupun myelodis supresi itu bisa tidak karena langsung ke targetnya. Ini studinya Soraya, tadi kan platinum resisten tuh overall objective response rate-nya di bawah 30, tapi ketika ada obat baru ini bisa sampai 35% gitu ya responnya gitu. Kemudian ini juga sama, Mirasol ini penelitiannya juga sama ya tadi, cuman membandingkan. Jadi ini overall survival-nya bisa sampai lebih baik. Jadi ada 16, kalau di sini kita lihat paling bawah ya, ini 16 bulan overall survival, median overall survival-nya, tapi yang kemo biasa itu hanya 12 bulan. Itu kemudian ini yang masih studi, mungkin tidak saya sampaikan untuk yang studi, saya singkat saja karena waktunya. Jadi untuk platinum first line, apa sih yang bisa kita berikan? Yaitu kemoterapi standar mungkin ya. Biasanya kita pakli karbo, ditambah bevacizumab, kemudian dilanjutkan maintenance. Ini untuk yang first line. Kemudian juga bisa maintenance-nya seperti tadi Dr. Yusuf ditambahi olaparib gitu ya. Tambahi maintenance bevacizumab dan olaparib. Ini berdasarkan NCCN 2025 baru muncul Juli kemarin. Ya, jadi bevacizumab bisa di first line terapi. Kemudian maintenance-nya menggunakan bevacizumab dan PARP inhibitor. Untuk yang sensitif platinum, kambuh tapi sensitif platinum, itu kita tambahi platinum lagi, kita berikan obat platinum tapi double ya, bisa dengan gemcitabine paclitaxel dan bevacizumab. Itu. Kemudian setelahnya bisa di maintenance dengan PARP inhibitor. Kemudian untuk yang resisten platinum, langkahnya seperti apa sebetulnya? Harusnya kita melakukan biomarker panel, yaitu folate reseptor alfa, IHK-nya, kemudian BRCA, tes BRCA, MMR, kemudian kita tentukan obat apa yang cocok gitu ya. Jika FR alfa tinggi, lebih dari 75%, bisa diberikan mirvetuximab. Kemudian jika MMR defisiensi, bisa diberikan pembrolizumab. Jika tidak ada biomarker, mungkin yang sama untuk semuanya ini bevacizumab. Jadi non platinum single agent, misalkan paclitaxel, itu kemudian ditambah bevacizumab. Yang lain masih clinical trial gitu. Atau jika memang pasien kondisinya kurang bagus, bisa ke paliatif. Mungkin untuk kesimpulannya, terapi kanker ovarium saat ini tidak lagi one size fits all, jadi semua sama, apapun makanannya, minumannya ya itu gitu ya. Tapi sudah beda. Sekarang peran utama biomarker sudah mulai ada, jadi dites dulu, kemudian menentukan terapinya. Mungkin itu dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Fahmi. Baik, jadi Dokter Yusuf tadi menjelaskan mengenai
maintenance terapi ya pada kanker ovarium. Kemudian setelah pengobatan komplit ya, setelah pengobatan komplit, kemudian Dr. Wahmi ada beberapa alternatif lain ya, terutama untuk yang resisten. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan. Kalau belum ada, saya ingin, nah kita pertama ya kita bicara di Indonesia ya. SOP itu sekarang penting. Nah, untuk di tempat kita, untuk si akvarium itu sebetulnya apa namanya PPK-nya itu yang kita anut yang mana ya? Meskipun pilihannya banyak. Kalau kita menghadapi kasus, ini khawatirnya apalagi terkait dengan MDP sekarang dan sebagainya, itu ada standar pelayanan, standar profesi, sama SOP itu penting sekali. Nah, di tempat kita ini kalau misalnya ditanya, kira-kira standarnya yang mana yang kita pakai? Yang kedua, dengan pemberian maintenance dan sebagainya, itu yang kita lihat kan hanya pemanjangan PFS ya. Bagaimana dengan survival-nya? Apakah berbeda banyak? Katakanlah yang nggak pakai maintenance itu meninggalnya setelah 5 tahun, tetapi yang dengan maintenance lebih panjang lagi, kalau lebih panjang sampai berapa? Ini saya kadang-kadang berpikiran kita mengobati kanker ini atas kemauan dokternya, kemauan perusahaan obat, atau kemauan keluarga pasien. Karena pada akhirnya terakhir juga eh, karena lokasinya memang di daerah yang complicated ya, dia kan berada di rongga abdomen yang berdekatan dengan mana-mana ovarium. Jadi memang dan terakhir pasti ada obstruction, bowel obstruction, dan kadang-kadang stoma. Kira-kira bagaimana, dokter? Pertama mengenai PPK kita ya, standar yang saya kira yang bisa dikerjakan di semua. Soal yang lainnya alternatif, saya kira mungkin itu harus kita jelaskan juga ke pasien kita tawarkan. Tapi yang standar bagaimana untuk kita? Kemudian yang kedua tadi tentang survival. Monggo silakan, Dokter Yusuf. Ya, eh, kalau PPK, saya kira kita harus membedakan ya dok ya, PPK pelayanan sama PPK profesi gitu. Karena nanti akan kaitannya sama legal, sama penjamin gitu. Kalau misalkan nih seperti saya di Darmais 80-90% pasiennya adalah BPJS. Kemudian kita buat PPK yang eh, komprehensif dan se-up to date mungkin gitu. Jadi sementara pasien datang ke saya harus fit sama PPK kan dok. Sehingga itu kewajiban rumah sakit untuk eh, memprovide kepada pasien sesuai PPK yang ada. Pada kenyataannya kan kita ada constraint dari jaminan di sana, ada constraint dari BPJS di sana. Sehingga memang tidak bisa alih-alih PPK yang se-up to date mungkin, pada akhirnya itu akan menjadi batu sandungan di kita apabila terjadi suatu legal action dari pasien. Karena Jadi di bagaimana Mas di Darmais PPK-nya untuk ovarium? jadi kalau misalkan PPK ovarium itu kita yang up to date itu kita opsional dok. Jadi memang yang standar BPJS itu yang sudah di approve oleh BPJS itulah yang menjadi minimal standar dari yang bisa kita berikan kepada pasien gitu. Terkait sama bevacizumab, terkait dengan olaparib gitu ya, itu kita sebutkan opsional gitu. Karena nanti itu akan sebagai batu jaminan. Bevacizumab belum standarnya Mas ya? Belum standar dari BPJS Standarnya juga. masih operasi, Kemoterapi. kemudian kemoterapi, apa namanya, platinum bis ya. Iya, jadi nah karena untuk
case yang relapse, yang resisten pun saat ini itu belum dikenal juga oleh BPJS, Dok. Kasus-kasus kita yang resisten terhadap kemoterapi, kita nggak bisa langsung lompat ke second line karena itu sudah restriksi dari BPJS. Sehingga memang perlu kita eh, tulis di PPK kita bahwa kita sudah punya PPK, tapi memang tidak ada constraint untuk pasien mendapatkannya, Iya, iya, kira begitu. iya. Ya. Sebelum pertanyaan yang kedua tadi, mungkin ada pertanyaan dari Dr. Brian ini tentang histopatologi clear cell carcinoma. Apakah ada yang artinya hal khusus berkaitan dengan targeted terapi dari Dr. Brian? Yang pertanyaan pertama. Yang kedua, pemeriksaan genetik sequence apa saja yang kita tawarkan ke pasien untuk dan konsekuensi untuk pilihan targeted terapi. Monggo silakan, Dokter Fahmi mungkin bisa membantu menjawab. Silakan, Dokter. Dari penanya yang sama. Ya, terima kasih Dokter Pujo. Ya, Dokter Brian ini sudah tahu sebetulnya, ini mungkin ngetes aja ini. Ya, kalau kita lihat dari ini ya tadi bahwa histopatologi itu sangat beragam ya. Jadi apalagi clear cell itu masuk di NCCN yang 2025 itu less common LCOC, jadi less common ovarian cancer gitu. Jadi ada beberapa yang masuk LCOC itu clear cell, kemudian low grade serous gitu ya. Kemudian eh, malignan yang non epitelial juga masuk situ gitu. Nah, itu harusnya kita cek dulu tadi marker-marker tadi misalkan PD-1-nya, kemudian HER2 atau karena kalau langsung langsung clear cell kemudian apa sih yang harus targeted terapi apa yang bisa nggak ada kecuali kita tadi yang seperti semua bisa itu kan bevacizumab. Kalau bevacizumab itu semua rata bisa masuk kemana aja itu dokter. Tapi kalau mau lebih presisi lagi, ya dicek tadi. Kalau misalkan HER2-nya positif, itu ada targeted TDX ya, tapi itu masih belum belum ini. Kemudian yang lain juga belum ada, kecuali imunoterapi tadi. Jadi masing-masing dicek juga itu. Kemudian baru kalau apa positifnya tadi yang BRCA misalkan atau apa dites. Kalau positif baru masuk ke targeted. Tapi kalau tidak, kita bisa ngasihkan bevacizumab tadi, dokter. Oke, yang kedua mungkin mengenai genetic sequence. Gimana, Dok? Yang kedua mengenai Oh, genetic sequencing apa saja yang diperlukan kira-kira yang ditawarkan ke pasien. Ini pilihannya saya kira. ya, jadi begini, Dok. Karena kalau kita tawarkan genetic counseling ke pasien itu kita juga harus berhati-hati ya, Dok ya. Eh, Tadi mungkin saya berangkatnya dari terapi dulu. Terapi di sini kalau tadi Dokter Brian tanya apakah clear cell itu ada spesifik pemeriksaan untuk mendapatkan terapi targeted. Tadi Dokter Fahmi sudah sampaikan bahwa semua epitelial itu memang punya kecenderungan untuk mengalami mutasi di gen-gen yang bisa mengganggu proses repair, yaitu homolog recombinant repair gene-nya itu sudah terganggu. Sehingga kita harus tahu nih bahwa ada gangguan nggak di sini, kita bisa melakukan pemeriksaan gen itu secara sequencing. Nah, dari gen-gen yang rusak tadi, apakah itu BRCA, ataukah itu RAD51, ataukah itu PALB, ataukah itu P53, nanti kita bisa melihat apakah ini potensinya dia genetik, germline, atau ini hanya somatik. Kalau misalkan dia germline, maka kita harus konfirmasi pemeriksaan darahnya untuk mengetahui
apakah ini mutasinya bisa inherited ke keluarga. Kalau misalkan kita sudah dapat bahwa ada germline mutation pada kasus pasien ini, maka kita bisa melakukan genetic counseling untuk meminta keluarga yang lain melakukan pemeriksaan yang sama terkait dengan gen yang mengalami mutasi secara germline tadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness, kemudian meningkatkan screening lebih awal, sehingga tidak terjadi yang namanya keterlambatan dalam melakukan diagnosis. Oke. Kira-kira begitu, Dok. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Dokter Yusuf tentang survivalnya itu berbeda nggak sih? Berbeda banyak nggak? Ya, kalau kita lihat di Solo 1 itu bahkan katanya untuk kanker ovarium ini bisa cured ya, Dok. Karena hampir sampai 7 tahun itu masih 48% yang bebas gitu ya. Jadi jauh sekali meningkatkan PFS dan bahkan overall survivalnya, Dok. Tetapi kita Dibandingkan juga harus dibandingkan berapa? Dibandingkan 21% yang placebo. Tapi kita juga harus lihat tuh, Dok, kriteria inklusi pasien-pasien yang masuk ke dalam Solo 1 ini. Itu betul-betul dibatasin pasiennya, dibuat seideal mungkin gitu ya, Dok ya. Jadi sehingga kalau kita implementasikan di klinis kita sehari-hari agak sulit kita menemukan pasien yang sesuai dengan Solo 1 tadi. Karena bagaimanapun cancer is cancer, heterogeneity dari cancer itu sangat luas. Kita nggak bisa memblok di satu tempat, kemudian di tempat lain juga kita nggak bisa punya apa-apa gitu. Sama seperti tadi slide-nya Dr. Fahmi di imunologinya, kemudian di permukaan ovariumnya gitu ya. Sehingga walaupun sudah kita anggap bahwa kita bisa cegah di perbaikan sel kankernya sehingga dia bisa kambuh dan tumbuh dengan memberikan olaparib, ternyata di permukaan ada namanya folate reseptor alfa yang bisa memicu dia juga untuk growing gitu. Itu sih, Dok. Kalau misalnya kita mau ya, baca baik. penelitian Solo 1 ini secara dalam, sulit untuk kita implementasi mendapatkan pasien di sehari-hari seperti Solo 1. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan langsung mungkin Dokter Khairunisa. Ada teman-teman yang ingin bertanya langsung? Belum ada? Sementara belum ada, Dok, ini yang raise hand. Dokter Taufan masih ada di sini. Mungkin Dokter Taufan ingin bertanya. Dokter Taufan wajib nih bertanya. Tapi tadi saya Baik, pengen Dokter nambah, Risa. Dokter Dokter Pujo. Risa, ada Dokter Risa. Silakan Oh, Dokter Risa. ini ada satu yang raise hand, Ada Dokter. resen tuh Dokter Pujo. Dokter Riza Silakan Dokter Risa. Rifan. Monggo silakan di unmute. Dokter Brian juga yang raise hand ya? Bukan ya? Dokter Risa, silakan. Dokter Riza Rifan, monggo silakan Dokter Riza Rifani. Boleh di unmute mic-nya. Apa pencet mungkin ya, Dok ya? Tunggu pencet. Dokter Riza. Oh, nggak jadi sepertinya, Dok, Oke, mungkin. Dokter Taufan, silakan Dokter Taufan. Ya, terima kasih Dokter Pujo. Ya, seru sekali ya. Saya berterima kasih sekali lagi, apresiasi luar biasa. Ini terkait dengan tadi disampaikan tentang PNPK, PPK gitu ya. Betul sekali Dokter Pujo. Jadi memang ini mohon izin bahwa Hogi sendiri sebenarnya sudah menyusun ya terkait NCCN. Kita lihat setiap tahun keluar tuh ya Dokter Yusuf, Dokter Fandi ya. NCCN 2025, jadi kita agak terbirit-birit juga. Tapi mohon izin nanti kita akan share ya. Kalau untuk terapi target memang kita masukkan. Walaupun memang kalau kita bicara filosofi tentang PNPK harusnya memang bisa terimplementasi di seluruh wilayah Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi biasanya PNPK itu mengadop dari yang paling low resource sampai yang paling high resource gitu ya. Sedangkan kalau pada PPK betul sekali sesuai dengan setting di mana kita bekerja. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Dr. Yusuf, Dr. Fahmi ya, saya rasa Dr. Pujo sangat benar tadi bahwa saat ini kita kalau bicara hallmark cancer ya tadi tentang
heterogeneity, tentang apapun yang terjadi pada cancer, hallmarksnya tidak bisa ya kita cegah satu, banyak pintu lain yang dimasukkan terutama pada ovarian cancer ini. Tapi kalau seandainya nanti kita memprediksi mungkin puluhan tahun lagi atau mungkin ya mudah-mudahan nggak nyampe 100 tahun, ovarian cancer ini bisa cure juga ya, mudah-mudahan ya. Kita bisa betul-betul berharap gitu, asalkan memang kita memiliki senjata yang lengkap gitu ya. Itu sih ya analoginya. Terima kasih Dr. Pujo karena keterbatasan waktu ya. Teknisnya silakan nanti dikonsultasikan bicara head to head ya. Terima kasih Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Ini sampai jam berapa, Dokter Lisa? Sudah Selesai, lewat. Dok. 2 menit dok. Hah? Sudah selesai, Dok. Sampun lewat 2 menit ini dok. Sampun terlewat dok, saking serunya. Ya, tadi barangkali satu pertanyaan aja mungkin. Jadi sekarang, dulu kan ada pada Solo 1 kalau nggak salah itu persyaratannya harus BRCA positif atau HRD positif ya. Tetapi sekarang tanpa itu pun langsung di maintenance bisa ya, Mas Yusuf? Jadi karena tadi mengacu kepada kalau misalkan dia sensitif terhadap kemo, Dok, maupun dia baik itu dia Itu dianggap HRD positif ya? dianggap HRD positif Oke, gitu. oke, Jadi ya. blind. Gitu. Jadi bisa maintenance ya? Ya. Ya, Jadi Itu pada banyak, yang sensitif ya, Dok ya. ya, banyak sekali sebenarnya Yang relapse. yang apa namanya Yang kambuh. recurrent, pengobatan untuk recurrent juga ada kalau nggak salah Paula dan sebagainya. Ya. Ini karena waktunya ini sudah dimarahin nanti sama Dr. Tovan ini. Barangkali mungkin ada take home message dari Dr. Yusuf dan Dr. Fahmi. Monggo silakan untuk si Avarium. Silakan Dr. Silakan Fahmi. saya ngikut saja Dr. Fahmi. Silakan Dr. Fahmi. Singkat ya. Ya, mungkin di paparan tadi kita membuka wawasan kita bahwa ternyata di dunia luar kita itu sudah berkembang cukup pesat ya. Tapi tidak ada salahnya meskipun kita belum mampu ke sana, kita memberikan edukasi ke pasien apa yang sudah terjadi di luar. Jangan sampai kita ternyata belum memberi edukasi, kita dibilang inferior, padahal kita tahu itu pengetahuannya sudah sampai sana gitu. Ya mungkin itu dokter dari saya. Terima kasih. Dr. Yusuf, silakan. Jadi dari saya dok, bagaimanapun walaupun memang dunia ajuvan untuk kanker ovarium itu sudah sangat berkembang, namun sebagai tonggak utama untuk berperang melawan kanker ovarium ini tetaplah operasi. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa apabila menemukan kasus kanker ovarium, please apabila tidak kompeten untuk mendiagnosis, jangan dioperasi dulu. Silahkan untuk menegakkan diagnosis. Jika mencurigai, silahkan dirujuk. Karena itu sangat penting untuk meningkatkan survival pasien-pasien yang terdiagnosis kanker ovarium. Kemudian juga dengan teman-teman Hogi, saya titip bahwa residu merupakan suatu major prognostik untuk kanker ovarium. Artinya apa? Artinya kita meluangkan waktu lebih lama untuk melakukan operasi pada kanker ovarium. Terima kasih dok, itu aja. Baik, terima kasih. Jadi kita telah berbicara tentang ya perkembangan kanker ovarium. Saya kira beberapa seperti olaparib sudah mulai banyak yang memanfaatkan. Hasilnya ya mirip-mirip lah, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi memang kendalanya memang harga. Kalau soal si avarium kita jangan lihat BPJS non BPJS lah. Jadi yang penting kita tahu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Meskipun kita tidak bisa untuk pasien-pasien kita. Tapi ada juga sih pasien-pasien yang juga mampu dan sebagainya. Mungkin kita bisa manfaatkan sejauh memang ada indikasinya. Jadi jangan sampai kita memberikan sesuatu yang hanya karena dia bisa bayar terus kita kasihkan tanpa ada indikasi yang jelas dan sebagainya. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Yusuf, Dr.
Fahmi. Saya kembalikan kepada Dr. Tovan dan Dr. Nisa. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan apresiasi untuk para narasumber dan moderator kita. Dr. Pujo terima kasih, Dr. Fahmi, Dr. Yusuf, Dr. Tovan juga terima kasih. Luar biasa ya seru diskusi kita pada sore hari ini, banyak yang dipaparkan oleh kedua narasumber. Tadi ternyata pesat sekali perkembangan yang terjadi pada era precision medicine, di mana sudah bisa lebih dipersonalisasi tergantung dari kondisi pasien masing-masing ya. Tadi sudah dijelaskan mulai dari targeted terapi seperti bevacizumab, olaparib, kemudian imunoterapi seperti pembrolizumab, durvalumab, kemudian ada juga antibody drug conjugated yang tadi sempat disinggung yaitu Elahere. Walaupun memang nggak semua bisa diaplikasikan secara klinis karena tadi sudah disampaikan keterbatasan yang provide, kemudian harga dan lain sebagainya, namun kita setidaknya wajib mengetahui perkembangan terapi ini. Baik, mohon kepada seluruh peserta ASOGI bisa mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian segera mengerjakan pembelajaran, dan jangan khawatir yang mungkin ketinggalan join ASOGI dari awal sampai akhir bisa memutar kembali atau mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri sebelumnya. Dan tidak terasa kurang dari 2 minggu lagi Hogi akan mengadakan event tahunan INASMIT, INASGO Scientific Meeting keempat pada tanggal 12 sampai 14 di Desember 2025 di Bandung. Jadi jangan lewatkan momen untuk update ilmu onkologi ginekologi melalui seminar dan juga workshop yang menarik. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di seri ASOGI berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Pujo, Dr. Yusuf, Dr. Bang, Dr. Nisa. Kayaknya sampai besok pagi. Izin ya dok. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Dr. Pujo. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun, Dr.